What are you doing? Halo bosku, ketemu lagi dengan saya, Bar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Truth or Dare. Film dikeluarkan tahun 2018, menceritakan tentang ujian berat akan persahabatan yang terjalin sangat erat dan berlangsung lama. Ujian-ujian ini akan datang bertubi-tubi dan membuat persahabatan kedua sahabat ini hampir putus dan mereka saling membenci satu sama lain. Mereka berdua harus menghadapi ujian persahabatan ini dengan sebuah permainan simple yang telah dirasuki oleh iblis. Permainan ini adalah permainan Truth or Dare. Mereka harus melakukan tantangan melakukan sesuatu atau hanya berkata jujur. Gagal melakukan hal tersebut maka kematian siap menanti. Dan saya ingatkan kepada kalian, bahwa konten ini berisi spoiler. Saya sarani agar kalian subscribe channel ini agar kalian tahu update film terbaru dari Bar Film. Dan inilah Truth or Dare. Film diawali di sebuah kota di perbatasan kota Meksiko. Seorang wanita bernama Giselle beristirahat di sebuah toko di pinggir jalan untuk membeli rokok. Mukanya kucel dan luka, Giselle langsung menuju kasir setelah mendapatkan barangnya. Sang kasir yang saat itu hendak melayani Giselle harus mengangkat telepon terlebih dahulu yang berbunyi sesaat Giselle datang. Tapi tiba-tiba gagang telepon itu terjatuh, dan sang kasir bertanya pada Giselle Truth or Dare. Giselle ketakutan. Dan selanjutnya, Giselle membakar seorang wanita di toko tersebut dan melarikan diri. Di tempat lain, Marky dan Olivia adalah sahabat sejati. Mereka telah bersahabat dari masih kanak-kanak sampai sekarang. Kini mereka berdua adalah para mahasiswa yang sedang memasuki masa libur. Olivia adalah seorang YouTuber, mempunyai sebuah komunitas di internet, dan mempunyai banyak subscribernya di channel YouTube-nya, dan dia berencana untuk bertemu dengan mereka. Tetapi Marky yang mempunyai sifat memaksa, membuat Olivia harus mengikuti keinginan Marky yakni berlibur ke Meksiko. Liburan ini diikuti oleh pacar Marky, bernama Lucas, pasangan lain bernama Penelope dan Tyson, dan seorang gay bernama Brad. Sesampai di Meksiko mereka berlima pun menikmati masa liburannya. Mereka bersenang-senang, berjoget-joget, bermain di pantai, mabuk-mabukan, bahkan Olivia harus menyelamatkan Marky dari kebiasaannya bermain lelaki lain saat dia mabuk. Setelah menyelamatkan Marky dari perbuatan memalukannya di saat mabuk, Olivia bertemu dengan Carter di sebuah bar minuman. Carter membantunya keluar dari perbincangan yang tidak mengenakan antara teman lama Olivia, yakni Ronnie. Carter inilah yang mengajak para sahabat ini memainkan permainan Truth or Dare. Carter mengajak Olivia bersama teman-temannya ke sebuah tempat terbengkalai untuk nongkrong-nongkrong. Di tempat itu Olivia menemukan sebuah foto tua seorang pendeta dan seorang suster, dan juga menemukan kendi bergambar tengkorak yang tumpah. Selagi mereka menenggak minuman keras, Carter mengajak memainkan permainan mudah yakni Truth or Dare. Permainan ini memaksa orang yang memilih pilihannya untuk melakukan pilihannya tersebut, berkata jujur atau melakukan tantangan yang diberikan. Olivia mendapatkan giliran pertama, kemudian Ronnie, dan selanjutnya mereka pun mulai bergantian bermain. Yang menarik di sini adalah saat Tyson terus berusaha membongkar perasaan Olivia kepada Lucas yakni pacar sahabatnya Marky. Dari sini Marky mulai merasakan ada sesuatu hubungan antara Olivia dan Lucas. Permainan pun terus berlangsung, sampai akhirnya giliran Carter harus bermain, dan dia memilih Truth. Dia ditanya apa tujuan utamanya mengajak Olivia pergi ke tempat itu, dan terkejutlah mereka atas jawaban jujur Carter, yakni, Carter memang sengaja mengajak Olivia agar bisa membawa grupnya berkumpul dan bermain di tempat itu. Dia tidak keberatan orang-orang asing meninggal asal dirinya tetap hidup. Carter pun segera pergi meninggalkan Olivia dan teman-temannya. Dia mengingatkan pada Olivia bahwa permainan ini adalah nyata, dan akan terus mengikuti mereka dimanapun mereka berada. Mereka harus bermain, yakni berkata jujur atau melakukan tantangan melakukan sesuatu. Berbohong atau tidak melakukan tantangan akan membuat mereka mati. Sebuah kejadian aneh ini menjadi akhir petualangan liburan mereka, karena besok mereka akan kembali pulang. Setelah kembali ke Amerika, Olivia dan Marky kembali berbaikan atas hubungan yang mereka yang agak longgar, gara-gara permainan Truth or Dare yang ditanyakan oleh Tyson.
Marky mengungkapkan perasaan percayanya pada Olivia karena Olivia adalah orang yang dipercayanya setelah ayahnya meninggal bunuh diri, dan Olivia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun pada Lucas. Selain itu, Olivia mulai diganggu oleh permainan Truth or Dare. Dia menemukan tulisan Truth or Dare di meja belajarnya, di kertas yang dia pegang, di pintu mobilnya. Olivia belum menyadari bahwa tulisan Truth or Dare ini hanya dia sajalah yang melihatnya. Akhirnya di sebuah perpustakaan pun game ini memaksanya melakukan pilihan Truth or Dare. Olivia memilih Truth. Lalu dia pun ditanya apa rahasia yang disembunyikan oleh sahabat baiknya. Olivia menjawab, Marky sering menyelingkuhi Lucas. Setelah menjawab pertanyaan itu, Olivia menyadari bahwa ia mengatakannya dengan keras di perpustakaan. Semua orang menatap Olivia, begitu juga Lucas dan Marky yang juga berada dalam perpustakaan. Kini persahabatan Olivia dan Marky kembali pecah. Marky tidak mau mendengar penjelasan Olivia bahwa dia melakukannya karena dipaksa oleh permainan. Pada malam harinya, di sebuah bar, kini giliran Ronnie yang dikejar game. Dia memilih Dare. Ronnie ditantang untuk melakukan naik ke meja biliar dan menunjukkan penisnya kepada semua orang. Sayangnya di saat Ronnie hendak memperlihatkan penisnya, dia diejek oleh teman-teman lainnya. Ronnie pun mengurungkan niatnya, tetapi permainan ini merasuki dirinya. Karena gagal melakukan tantangan, Ronnie melakukan aksi bunuh diri di meja biliar. Truth or Dare with her and like a real jerk of showing you my... Seen it before, not Whoa, careful, dude. Thank you. Yeah. Di tempat lain Olivia menjelaskan kepada Brad, Tyson dan Penelope bahwa dirinya dipaksa oleh permainan untuk mengatakan kejujuran soal Marky. Teman-temannya pun tidak percaya, sampai akhirnya video bunuh diri Ronnie tersebar di handphone mereka. Olivia meyakinkan mereka bahwa permainan Truth or Dare ini mengikuti mereka semua sejak mereka pulang dari Meksiko. Mereka harus melakukan game ini atau nyawa mereka yang jadi bayarannya. Lucas, teman pertama Olivia yang percaya padanya, tangannya terbakar dan muncul tulisan Truth or Dare. Dia melakukan pilihan Truth. Lucas pun menelpon Olivia dan mengatakan hal jujur atas tantangan, berkata jujur yang dia dapatkan. Dia berkata bahwa dia mempunyai perasaan suka pada Olivia sejak mereka bertemu walau dia masih berpacaran dengan Marky. Kini mereka kembali berkumpul. Olivia kembali meyakinkan mereka bahwa game ini mengikuti mereka dan permainan ini dilakukan sesuai dengan urutan pemain-pemain seperti di saat mereka melakukannya di Meksiko. Kini giliran Marky, yang didatangi oleh game. Marky memilih Dare. Dia ditantang untuk melakukan kata-kata yang pernah dia ucapkan di perpustakaan, yakni mematahkan tangan Olivia. Tentu saja Marky hanya cuma omong doang. Dia tidak berani mematahkan tangan Olivia. Tetapi Olivia memaksanya untuk melakukannya, karena nyawa Marky lah yang jadi bayarannya. Apabila tidak melakukan tantangan tersebut, dia akan mati. Olivia mengambil palu dan menyerahkannya pada Marky dan memaksa Marky memukul tangannya dengan palu. I can't. God, just trust. Don't tell me you're a fucking coward. Like. Penelope dan Tyson masih tidak percaya akan hal ini, sedangkan Brad, Lucas dan Olivia segera ke rumah sakit untuk mengobati tangan Olivia yang dipukul oleh palu. Di rumah sakit kini giliran Brad melakukan permainan. Dia memilih mengatakan kejujuran, dan dia pun berkata jujur pada ayahnya yang polisi bahwa dirinya adalah seorang gay. Kini giliran Tyson. Game ini menemui Tyson di saat Tyson sedang melakukan wawancara kuliah medisnya. Tyson memilih Truth. Tyson lalu ditanya berapa lama dia telah memalsukan resep dokter. Tyson yang tersinggung tentunya menjawab bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Game tersebut tahu dia berbohong. Tyson segera dirasuki oleh permainan dan melakukan bunuh diri dengan menusukkan penanya ke matanya. Kini giliran Penelope bermain. Sementara teman-temannya mencari pemain Truth or Dare lain yang membakar orang di supermarket, Penelope yang sedang mabuk-mabukan karena pacarnya mati didekati oleh permainan. Dan sesuai kesepakatan mereka, semua yang didatangi game ini lebih baik memilih Truth atau berkata jujur. Oleh karena itu Penelope memilih Truth, tetapi sayang permainannya menolak, dan mengharuskan Penelope memilih Dare. Tantangan Penelope adalah berjalan di atap rumah sambil menghabiskan sebotol air mirasnya. Penelope pun menjalankan tantangannya dengan sempoyongan. Dia berusaha memutari atap rumah, sementara Lucas berusaha menolong dari atap, sedangkan Olivia, Brad dan Marky berusaha membawa kasur apabila Penelope jatuh ke jalan, dan ternyata benar Penelope jatuh pas mengenai kasur.
Setelah kejadian itu mereka menemui Giselle, perempuan yang membakar orang di supermarket. Ternyata grup Giselle yang termasuk di dalamnya ada Carter yang dikenal dengan nama Sam, yang memulai permainan ini di gereja tua di Meksiko itu setelah mereka merusak tempat tersebut. Bahkan mereka memberikan aturan apabila ada yang memilih truth 2 kali berturut-turut maka giliran berikutnya harus memilih dare. Ternyata Giselle mau menemui mereka karena Giselle juga harus melakukan dare, yakni membunuh Olivia. Giselle mengeluarkan pistolnya, dan menembak ke Olivia. Tetapi Olivia selamat karena diselamatkan Penelope yang berlari ke arahnya. Karena gagal melakukan dare, Giselle pun melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistolnya ke kepalanya. We're down! We have to kill Olivia! No! No! What was she thinking? Something took over like she was... She didn't finish her dare. Peristiwa ini mengharuskan mereka berurusan dengan polisi, karena terjadi pembunuhan dan Giselle pun jadi buronan polisi karena membakar orang di supermarket. Mereka pun kembali ke rumah dan mencari tahu tentang gereja tempat permainan ini dimulai. Ternyata di gereja itu terjadi pembantaian dan hanya terdapat salah satu suster yang menjadi korban yang selamat, dan namanya adalah Ines Reyes. Sementara Marky dan Lucas mencari tahu tentang gereja, Olivia didatangi seorang gembel yang sudah terasuki oleh game. Olivia memilih dare karena dia tidak ingin temannya yang melakukan dare. Tetapi ternyata tantangannya lebih sulit daripada yang diharapkan, dan persahabatan Olivia dan Marky pun menjadi tambah parah. Tantangan Olivia tersebut adalah tidur bersama Lucas. Selagi Olivia dan Lucas sedang asik-asik melakukan pengecrotan, Lucas pun mendapat giliran bermain dan dia memilih truth. Dia mengatakan bahwa walau dia menyukai Olivia dia sangat mencintai Marky. Di lain tempat Marky yang mendapat giliran bermain memilih truth dia mengatakan bahwa dia menyimpan pistol apabila sesuatu saat membutuhkannya, dan permainan tersebut menyuruhnya untuk menggunakannya. Balik ke Olivia dan Lucas, mereka menemukan alamat Ines Reyes, yakni suster yang selamat dari kejadian pembantaian di gereja. Mereka merasa Ines bisa membantu mereka menghadapi game ini. Mereka pun langsung menuju rumah Ines. Di sana mereka menemukan seorang nenek yang tidak bisa berbicara. Dialah Ines, saksi penjanggalan di gereja saat umurnya masih 19 tahun. Nenek Ines menceritakan kisahnya melalui tulisan yang ia serahkan kepada Olivia. Ines menceritakan bahwa di biara atau gereja mereka beribadah, mereka yakni suster-suster muda diperlakukan tidak senonoh oleh pendeta. Mereka tidak bisa melawan, tetapi salah seorang suster mengetahui cara menolong mereka yakni mantra pemanggil roh. Roh yang dipanggil adalah iblis bernama Chalux. Chalux merasuki permainan yang dimainkan oleh suster-suster. Pada suatu malam, Chalux merasuki seorang suster dan memutilasi sang pendeta, dan membunuh semua suster. Chalux dapat dikendalikan dengan cara membaca mantra dan menaruh pengorbanan di pot yang disegel lilin. Pot inilah yang dilihat Olivia sewaktu di gereja lalu bersama Carter, pot yang pecah. Orang yang merusakkan pot adalah orang yang harus mengadakan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah lidahnya. Jadi kini tugas Olivia dan teman-teman adalah menemukan grup Giselle yang merusakkan pot di gereja. Kemungkinan besar adalah pria yang bernama Sam, dan apabila mereka menemukan Sam, dia harus mengorbankan lidahnya untuk menghilangkan iblis Chalux. Sementara itu di saat mereka sibuk memikirkan menemukan Sam, Brett harus menjalankan tantangannya, yakni membuat ayahnya untuk meminta ampun kepada Brett. Brett dengan terpaksa merampas pistol ayahnya yang polisi dan menodongnya. Sayangnya tantangannya harus berhenti karena Brett ditembak oleh rekan ayah Brett yang juga polisi. Marky yang marah pada Olivia kini kembali bergabung. Mereka bertemu di kantor polisi setelah Brett mati ditembak. Di kantor polisi ini Olivia mendapatkan tantangan dari game. Dia memilih dare. Tetapi sang iblis menantangnya untuk mengatakan rahasia kepada Marky tentang rahasia yang paling ditakuti untuk diketahui oleh Marky. Persahabatan Marky dan Olivia pun kembali terancam di saat Olivia menceritakan kisah yang tidak diketahui Marky yakni kematian ayahnya yang melakukan bunuh diri. Olivia menceritakan dia hampir diperkosa oleh ayah Marky tetapi ayah Marky sadar sebelum melakukannya karena malu dan takut diceritakan hal ini kepada anaknya Marky. Ayah Marky bilang lebih baik dia mati, dan Olivia pun juga menyuruh ayah Marky untuk mati saja. Marky pun kembali marah, dan meninggalkan Olivia dan Lucas. Setelah ditinggalkan Marky, Olivia dipanggil polisi. Dari keterangan polisi diketahui bahwa yang memainkan game Truth or Dare ini hanya tinggal berempat saja, yakni Olivia, Lucas, Marky dan Sam.
Ternyata setelah polisi memberikan foto Sam, Olivia mengenalnya dia adalah Carter, orang yang mengajaknya main ke gereja tua. Sesampai di rumah Olivia menemukan Marky hendak bunuh diri dengan pistol ayahnya, tetapi Olivia berhasil meyakinkan Marky untuk tidak melakukan dan bersama-sama mencari Carter atau Sam untuk menghentikan permainan iblis ini. Singkat cerita, mereka berhasil membawa kembali Sam ke Meksiko, kembali ke gereja. Sam dipaksa membaca mantra sebanyak 7 kali dan memotong lidahnya. Sayangnya sebelum Sam berhasil melakukannya ia dibunuh terlebih dahulu oleh Lucas yang sudah terasuki oleh Chalux. Setelah selesai membunuh Sam, Lucas pun melakukan bunuh diri. Kini tinggal Olivia dan Marky yang masih hidup, dan Marky mendapat giliran bermain. Olivia meminta Marky memilih Dare tetapi tidak melakukannya. Marky pun ditantang untuk menembak Olivia. Marky menolaknya, dan di saat Marky menolak, Chalux merasuki Marky untuk melakukan bunuh diri. Di saat itulah Olivia menantang Chalux untuk bermain Truth or Dare. Chalux memilih Truth. Maka Olivia segera menanyakan rahasia bagaimana caranya agar Marky dan Olivia bisa hidup. Chalux menjawab tidak bisa, karena yang bisa menghentikan Chalux adalah Sam, dan Sam sudah mati terbunuh. Cara lainnya adalah mengajak orang lain ikut bermain sehingga tingkat kemungkinan hidup mereka bisa lebih tinggi. Pada akhirnya, untuk bertahan hidup terpaksa Olivia menyebarkan permainan ini lewat channel YouTube-nya dan seluruh subscribernya dari negara manapun yang menontonnya menjadi peserta permainan iblis ini. I refuse to play. You die. It can play with us. It killed 5 of my game is real. Tell the truth. It can come from anyone. I'm so sorry, but I have to ask you.